Pernah gak sih kalian mikir sebenarnya yang kita lakukan setiap hari itu buat apa sih? Kita bangun pagi, kita buru-buru mandi, lalu buru-buru berangkat kerja takut terlambat. Setelah kita berangkat, kita kerja, kita pulang malam, lalu kita berberes, kita tidur. Terus kita bangun pagi lagi, kita mandi, buru-buru berangkat buat kerja. Setelah kerja, pulang malam, terus tidur. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Rutinitas yang kita lakukan setiap harinya. Bahkan karena seperti itu, kita berpikir bahwa weekend itu adalah waktu untuk ajang pembalasan dendam. Karena kita sudah bekerja selama 6 hari, maka wajar saja kalau weekend itu kita habiskan untuk kita membayar diri kita sendiri. Dan kita terus melakukan itu sampai sekarang. Maka dari itu muncullah I Hate Monday. Dan muncullah Thanks God It's Friday. Karena mindset kita adalah kita bekerja Senin sampai Jumat, bahkan ada yang sampai Sabtu. Nah, di weekendnya kita balas dendam untuk membayar diri kita sendiri. Nah, setelah kita melakukan hal itu, pernah gak sih kalian mikir, apakah emang tujuan hidup gua adalah untuk melakukan rutinitas ini aja? Atau bagaimana? Nah, di video ini gue mau ajak lu semua fokus untuk dengerin videonya sampai habis, karena gue akan membahas bagaimana caranya kita menentukan tujuan hidup kita. Nah, sebelum itu bisa di subscribe dan diklik tombol lonceng notifikasinya. Hampir semua orang, terutama kaum millennials, mereka masih bingung. Kira-kira tujuan kita hidup itu buat apa sih? Apa sih tujuan kita? Atau malah kita belum tahu tujuan hidup kita? Apa jangan-jangan selama ini kita cuman jalanin rutinitas aja gitu? Sekolah, kuliah, kerja, dapat duit, yang penting buat bertahan hidup. Habis itu kembali ke rutinitas yang tadi gue bilang di awal. Bangun pagi, kerja, pulang malam, tidur, dan begitu seterusnya. Apakah itu keinginan kita selama kita hidup? Coba deh ambil waktu sejenak, coba lo renungin. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan di dalam hidup ini? Ambil waktu sejenak, tenangin diri, nggak usah terburu-buru. Kita pikirin, apa sih sebetulnya yang bikin kita akan seneng gitu, fulfill selama kita hidup. Nah, setelah lu udah tahu nih, lu coba tulis beberapa poinnya. Karena kan pasti banyak tuh yang kita kepikiran, oh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, setelah lu tulis, yang pertama harus lu lakuin adalah lu harus decide. Putuskan itu. Ambil 5 poin yang terutama, lu putuskan itu sebagai tujuan hidup lu. Setelah lu putuskan, lu harus yakin sama keputusan lu itu. Jangan sampai lu memutuskan tapi lu ragu-ragu. Itu gak akan tercapai. Jadi yang pertama, kita harus memutuskan tujuan hidup kita. Nah, setelah kita memutuskan, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu mau susah, bahkan susah sekali,
kita tetap harus ngelakuinnya. Karena kita ya udah yakin sama keputusan kita di awal. Misalnya gue punya tujuan ingin jago main bola. Terus gue udah putusin gue mau main di timnas Indonesia. Setelah itu gue coba ya latihan gitu, masuk ke tim, latihan fisik yang keras, yang hampir setiap hari, bahkan panas-panasan. Itu susah buat gue misalnya, karena ya gue masih cupu gitu. Akhirnya ya karena gue udah komitmen, ya gue harus lakuin itu walaupun susah. Kalau misalkan gue baru latihan fisik sedikit aja gue nyerah gitu ya, ya berarti gue gak ada komitmen. Nah jadi komitmen seperti itu, tantangan seribet apapun kita harus tetap lakuin itu. Nah setelah kita udah memutuskan, terus kita sudah komit, yang ketiga kita harus resolve, selesaikan. Ya kita harus selesaikan dan tanam di otak kita bahwa kita sudah mencapai itu. Kita harus pikirin kenikmatan apa yang akan kita rasain kalau kita mencapai tujuan kita itu. Dan kalau misalkan kita sewaktu-waktu lelah, coba kita bayangin juga, rasain kesengsaraan apa yang akan kita alami kalau kita tidak melakukannya. Tanamin ke diri kalian perasaan itu, emosi itu. Nah, setelah kalian melakukan 3 hal itu, memutuskan tujuan hidup kalian, komitmen sama keputusan kalian, dan kalian resolve, kalian mesti pastikan tujuan hidup kalian itu atau goals kalian itu spesifik. Misalnya goals kalian adalah ingin menjadi lebih kaya. Lebih kaya ya berapa duit gitu. Karena kaya itu relatif. Bagi gelandangan yang di jalanan sana, mereka mempunyai 10 juta di hari itu juga mereka udah merasa kaya. Bagi orang yang udah kaya, mereka masih merasa belum kaya kalau mereka belum masuk ke jajaran 10 orang terkaya di Indonesia misalnya, atau 10 orang terkaya di dunia. Nah jadi kaya itu relatif. Jadi lu semua harus spesifik. Kaya berapa? 1 miliar kah di umur 25 tahun misalnya? Kita punya goals harus spesifik. Karena begini, pesawat itu 95% sebetulnya salah arah. Mereka diarah-arahin terus supaya arahnya benar. Makanya detail tuh sampai ke derajat-derajatnya. Saking detailnya ya sampai sederajat-derajat itu. Kalau misalkan melenceng aja ya bisa salah arah. Maka itu goals kita ya harus spesifik, sampai ke detail-detailnya. 1 miliar di tanggal 30 Juli 2024 misalnya. Nah setelah goals lu spesifik, kita harus pastiin nih goals kita positif. Kenapa mesti positif? Karena sebenarnya otak kita itu seperti gunung es. Alam bawah sadar kita itu bekerja 55% sampai 88%. Sehingga kita tidak bisa menerima kata-kata negatif. Coba ayo contohnya. Coba nih semua kita ayo pejemin mata. Ayo beneran pejemin mata. Sambil nonton video ini kalian pejemin mata di rumah. Udah merem ya? Oke. Jangan sekali-sekali lu pikirin, bayangin ada kelinci lompat-lompat sambil makan wortel.
kelinci putih lompat-lompat sambil makan wortel. Jangan sekali-sekali lu bayangin, tidak boleh sama sekali lu bayangin. Kalau misalkan lu bayangin, lu akan dapat hukuman yang parah. Jangan sekali-sekali lu bayangin kelinci putih loncat-loncat sambil makan wortel. Oke, sekarang udah boleh buka mata. Lu coba jawab ke diri lu sendiri. Lu ngebayangin kelinci putih loncat-loncat gak? Atau lu malah bayangin jerapah? Atau lu malah bayangin monyet lagi berenang? Mayoritas pasti akan membayangi kelinci loncat-loncat makan wortel. Padahal di awalnya gue udah bilang jangan sekali-sekali atau tidak boleh. Itulah mengapa goals kita harus positif. Kalau misalkan goals kita negatif, contoh, gue gak mau miskin. Kalau goals kita gue gak mau miskin, nah itu negatif. Karena otak kita gak akan membaca kata nggak mau gitu. Pasti kita akan fokusnya ke miskinnya. Lebih baik kita ganti gua akan kaya gitu. Nah berarti kita fokusnya ke kayanya. Jadi itu goal kita harus positif. Setelah spesifik dan setelah positif, maka yang ketiga adalah pastikan goals kita tertulis. Ya, ditulis di kertas pakai tangan kita. Jangan diketik karena beda. Kalau misalkan kita tulis, itu ada emotionnya. Nah, so beautiful kalau misalkan goals kita yang udah kita tulis kita tempelin di dinding kamar kita gitu ya. Jadi setiap hari kita liatin itu goals supaya kita ingat terus bahwa hidup kita punya tujuan. Nah, jadi kita harus tulis goals kita. Nah, setelah udah kita tulis, yang kita harus pastiin lagi nih, goals kita itu menarik. Jangan sampai goals kita nggak menarik. Ya kita nggak ada punya dorongan gitu, nggak ada dorongan buat mencapai itu. Karena nggak menarik, buat apa dicapai gitu kan? Nah pasti yang goals kita menarik. Bayangin, misalkan goals kita adalah bagi yang muslim mau membawa orang tua kita umroh gitu. Nah kalian bayangin di saat orang tua kalian, terima kasih ya nak, udah ngebawa ibu sama ayah umroh. Atau bagi yang non muslim bisa ngebayangin kita mau beliin rumah gitu buat orang tua kita, atau kita memberikan yang terbaik buat orang tua kita sampai akhirnya orang tua kita menatap kita dan sambil berbicara, terima kasih anak udah menjadi kebanggaan ibu dan menjadi kebanggaan ayah gitu. So itu harus kita bayangin sampai pastiin goals kita itu menarik untuk kita perjuangkan. Nah, oke, jadi teman-teman, yang pertama kita harus putusin dulu tuh, decide. Setelah decide kita komitmen, ya setelah komitmen ya kita harus selesaikan gitu. Selesaikan. Nah, jadi semoga bermanfaat teman-teman. Gue harap setelah nonton video ini kita semua udah memiliki tujuan hidup dan ya kita udah menjalani itu loh, bukan luntang-lantung gak jelas yang kita bingung mau ngapain. Jadi tujuan hidup kita apa gitu ya. Semoga teman-teman menemukan tujuan hidupnya dari nonton video ini. Boleh di like jika bermanfaat dan boleh di share juga teman-teman supaya teman-teman yang lain mungkin ada yang merasakan belum mencapai tujuannya, belum mengetahui tujuan hidupnya, bisa diberkati dari video ini. Terima kasih semuanya, gue Jordi. Semoga bermanfaat. Thank you.